Kenapa? Karena orang nggak tahu ilmunya. Fadilah Ramadan salah satunya. Bahkan makanya pantas ada orang, para sahabat turun minta kalau bisa Ramadan 1 tahun penuh Ramadan semua. Pengennya 1 tahun Ramadan semua. Kenapa? Karena itu salah satu fadilahnya. Berkahnya bulan Ramadan itu baru Ramadan. Kemudian pada Ramadan yang lain, masalah apa? Pahala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di mizan apa? Timbangan ini. Timbangan mizan itu Pak, kalau kita mau gambarin, di timbangan ini ada 1 koin ditaruh di situ, itu nggak ada apa-apanya, nggak bergerak tuh, timbang nggak bergerak. 1 koin itu adalah dunia dan seisinya, ditaruh di mizan itu nggak ada nilainya, nggak bergerak di timbangan. Tetapi ada 3 pahala kalau ditaruh di situ langsung jomplang. Ada 3 pahala kalau ditaruh di mizan itu timbang langsung jomplang. Bahkan dikatakan tidak kuat mizan itu memikul berat pahala tersebut. Ada 3 yang tersebut. Tungguin ya. Ini sayang Pak. Apalagi kalau bisa Ramadan. Yang pertama, amal pahala yang menyebabkan mizan itu sampai jomplang, sampai berat. Yang pertama adalah sabar. Pahala sabar itu tanpa batas. Pahala sabar tanpa batas. Makanya ketika sekarang kita diuji sering gelisah, sering cemas, kemudian lagi macam-macam lah. Manusia itu kan begitu, Bang. Nggak pernah ada cukupnya. Memang di dinamika hidup. Jangan hidup nggak selamanya senang. Hidup nggak selamanya senang. Hidup juga nggak selamanya susah, pasang surut. Dan kondisi apapun, orang-orang yang sabar ini akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Hanya Allah yang tahu sabar itu pahalanya seperti apa. Karena kesabaran itu adalah antara dia sama Allah langsung. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang masuk surga dengan sabar itu disambut oleh para malaikat kan. Bima sobartum, selamat datang, selamat menikmati surga karena pahala sabar. Itu saking luar biasanya orang-orang yang sabar itu orang-orang yang disambut malaikat. Ciri sabar apa? Ciri sabar satu-satunya salah satunya adalah ibadat istiqomah, itu yang memang berat. Istiqomah itu yang berat. Istiqomah itu lebih hebat 1000 kali dibandingkan karomah. Apa karomah? Keajaiban-keajaiban. Allah lebih suka sedikit tapi kontinu. Makanya kan berapa kali ulama mengajarkan kepada kita, kalau bisa ada satu amalan ringan yang jadi gacuan kita, dan kita mah nggak bisa kali berjalan sampai berjam-jam, gitu kan? Ada satu amalan jadi gacuan, apakah sedekah subuhnya itu kita rutin ini dari manapun, apakah pahala Qurannya? Karena yang namanya istiqomah itu nanti pasti akan berbuah. Pasti akan berbuah. Allah pasti akan kasih keajaiban-keajaiban buat orang yang mau beristiqomah. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna wastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata ngaku beriman kepada Allah, qalu rabbuna Allah dan Tuhan kami, wastaqamu dan istiqomah, tatanazzalul malaikat, Allah akan kirimkan malaikat kepadanya. Allah jaga. Makanya kalau para nabi, para wali-wali Allah itu seringkali mereka mendapatkan keajaiban-keajaiban bukan karena saktinya, karena istiqomah. Karena istiqomah itulah Allah intervensi. Kita dengar Nabi Musa itu membelah laut. Emang itu ilmu, kesaktian? Bukan. Coba kalau lagi biasa, ayo Musa pukul tongkat ke laut, nggak kebelah laut, nggak kebelah. Karena yang namanya mukjizat, keajaiban-keajaiban itu sifatnya pertolongan dari Allah. Tidak dengar kita Sunan Bonang ketika Quran ditunjuk jadi emas, kan gitu kan?
Ya kalau lagi biasa tuh olahraga, ya kagak biasa aja. Kenapa? Karena karomah itu pertolongan Allah, keajaiban akan Allah berikan kepada mereka yang istiqomah. Pasti. Walaupun nggak berasa nih, tiap hari 2.000 ke kotak tuh. Habis subuh, kalau subuh kita musola subuh 2.000. Terus aja begitu. Pasti akan Allah kasih keajaiban. Membaca Quran ya, pokoknya saya targetin habis subuh sekian 1 lembar aja. Atau apapun ada satu amalan yang bisa kita jadikan istiqomah. Istiqomah itulah. Nah makanya kalau kita lihat lah, ada orang-orang zaman dulu nih. Ada orang yang kerjanya cuma begitu dong. Ini lama-lama ini akan beli apa? Kesaktian. Itu kalau para solid tuh latihannya naruh pala di bawah gitu kan. Begitu tiap hari. Lama-lama palanya akan keluar. Pasti akan menghasilkan sesuatu yang terus kontinu gitu. Bapak usaha tiap hari gitu kan. Lama-lama kan justru istiqomah itu yang susah. Memang perlu sabar. Nah, pahala sabar itu akan apa? Membuat mizan menjadi lumpur. Saking beratnya pahala sabar. Yang kedua, pahala yang bisa memberikan mizan yang berat adalah memaafkan. Memaafkan. Kita udah dijolimin, udah dijahatin, udah dibohongin, udah dibully, kita maafin aja. Maafin. Karena maaf itu sulit Pak. Apalagi pada orang yang memang sudah nyakitin kita tuh. Maafin itu sangat berat. Nah Allah itu memberikan pahala yang sangat besar buat mereka yang mau memaafkan. Maka sih bisa mungkin buat kita apa ya? Ya jangan sering kita minta maaf. Maksudnya apa? Baru lu jangan sering minta maaf. Maksudnya apa? Jangan sering berbuat salah. Gitu maksudnya. Jangan sering berbuat salah. Nah memaafkan itu adalah salah satu pahala sangat besar. Yang ketiga, mizan timbangan nanti di akhirat akan berat itu buat orang-orang yang berpuasa. Puasa itu pahalanya sangat luar biasa. Makanya Allah tegaskan dalam hadis qudsi jelaskan as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu urusan aku yang akan balas. Semua amal ibadah itu ada targetnya. Ada target yang Allah kasih karena memang sudah karakter manusia kalau nggak ada upaya nggak mau kerja kan gitu kan. Ayo sembahyang jamaah 27 kalau nggak jamaah 1 kan gitu. Itu adalah hampir semua ibadah itu Allah kasih tuh pahalanya sampai 700 kali lipat. Yang sholat, yang zakat, yang umroh, yang haji, baca Quran. Ya baca Quran 1 huruf 10 gitu kan. Semua Allah kasih tuh bonus-bonusnya kecuali puasa. Karena puasalah satu-satunya ibadah yang menyertakan dia dan Allah. Tidak ada ibadah lain. Mengapa dikatakan selalu menyertakan Allah? Selalu ada Allah di situ karena puasa itulah yang menyebabkan dia itu selalu dipantau. Contoh gini Pak, lagi puasa nih. Ada air, gitu kan? Bisa nggak kita dari rumah sahur bareng sama bini, sama anak? Di luar, bisa nggak kita belok ke warteg? Bisa banget. Tapi orang yang berasa, yang benar-benar puasa, dia merasa Allah itu hadir, mengawasi, nggak bakal berani, nggak bakal berani. Atau di rumah, lihat ada orang. Ya kan di rumah wudhu nih, sholat Johor, pas siang-siang gitu kan, harus teguk nih. Berani nggak? Nggak berani. Kenapa? Karena Allah mengawasi. Nah, kalau ke sholat apa? Allah Akbar, pikiran udah kemana-mana nih. Makanya bicara khusus sholat mah kita nanti dulu deh. Nah, puasalah satu-satu amal ibadah yang menyertakan Allah di dalamnya. Itu nggak boleh enggak. Bahkan kita waktu kecil dulu puasa gitu kan Pak. Orang tua nggak ada kan kita bisa aja tuh ngumpet di kolam tidur kita minum segala macam bisa nggak?
Tapi orang yang memiliki keimanan yang benar-benar, orang yang puasa benar-benar, dia nggak bakal berani.